teman-teman, jumpa lagi dengan saya Keisha Yamamoto dan kali ini masih membahas tentang coping mechanism. Saya ulang lagi, coping mechanism itu adalah satu perilaku yang dilakukan seseorang untuk mengatasi masalahnya. Bentuknya bisa berbagai macam. Bisa mengalihkan, bisa mengelola, bisa menghindari, atau bisa meminta bantuan pihak luar. Nah, spesifiknya saya membahas tentang coping mechanism saya sejak terdiagnosis autoimun dan sampai sekarang supaya bisa menjadi pembelajaran. Barangkali ada 1-2 hal yang teman-teman bisa ambil. Nah, kalau video sebelumnya saya sudah membahas tentang coping mechanism dalam sisi mental. Kali ini dalam video ini saya akan bahas tentang bagaimana mekanisme yang saya terapkan secara fisik ya. Apa saja yang saya lakukan, perubahan pola hidup seperti apa yang saya terapkan. Saya berharap supaya ini bisa menjadi hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Tentu tidak harus semuanya ditiru karena ini adalah coping mechanism ala saya, ala Keisha, dan Anda tidak harus meniru 100%. Sorry. Nah, tentu ini adalah mekanisme ala saya. Tidak harus Anda terapkan 100%, ditiru 100% mentah-mentah, tidak. Tapi paling tidak Anda bisa mengambil sebuah pattern atau pola yang bisa diterapkan, yang bisa di-adjust untuk hidup teman-teman sendiri, ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan coping mechanism saya setelah terdiagnosis autoimun secara fisik. Nah, coping mechanism ini dibagi ke beberapa hal, ini saya sebutkan bertahap. Yang pertama adalah perubahan pola makan. Kalau di video sebelumnya, di coping mechanism secara mental kan saya data ya, kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa saya di masa lalu, yang tentang makan itu kan ngasal, yang penting kenyang. Dan pada saat di fase belajar pun, saya mendapati fakta bahwa buah sayur itu bukan satu-satunya diet sehat yang harus kita terapkan. Jadi maksudnya gini, waktu kita sakit kronis, bukan berarti kita, oh kamu makan buah sayur aja, nggak boleh makan daging gitu ya. Nggak boleh makan yang, kan banyak info tuh, gorengan, jangan makan minyak-minyak, jangan makan, ya yang banyak lah di standar society kita yang menurut saya itu tidak terlalu pas gitu. Ternyata buah sayur pun ada jenis-jenisnya yang belum tentu itu tepat di badan kita sendiri ya, bukan di badan orang. Jadi tentang makanan ini saya bisa mengambil sebuah kesimpulan. Tidak ada yang namanya makanan A harus untuk autoimun. Makanan B gak boleh dimakan sama orang autoimun. Gak bisa, karena autoimun itu aja jenisnya banyak sekali kan. Ada skleroderma, Sjogren's syndrome, rheumatoid arthritis, ada ITP, ada ankylosing spondylitis, ada lagi yang banyak sekali lah macamnya. Yang anak-anak ada, yang bayi juga ada, jenisnya beda-beda. Ya masa satu makanan ini diglobalkan sedemikian? Kan nggak bisa. Jadi nggak bisa global. Nah, saya mulai mempelajari. Lalu saya menerapkan pola makan yang tepat untuk tubuh saya. Jadi bukan untuk Anda, bukan buat orang lain. Nah, dari sisi apa yang saya mulai belajar untuk terapin, yaitu jenisnya. Ya, jenis makanan yang direspon tubuh. Jadi saya nggak ikut-ikutan pantang ini itu tanpa dasar yang jelas. Saya kenalin sendiri-sendiri, saya punya alat uji sendiri, saya data gitu kan. Mulai eliminasi, lalu mulai kenalin kembali gitu. Nah, ada pola diet yang saya terapin pada saat itu di 2016 dan ternyata itu sangat menolong saya sampai dengan hari ini, dan kondisi pencernaan itu jauh berubah lebih baik. Jadi nggak sama, bukan berarti kalau misalnya dulu kita alergi atau intoleransi lah ya, kita ngomong intoleransi karena kebanyakan yang ngaruh ke pencernaan itu adalah intoleransi. Kita lagi intoleransi sama makanan tertentu, bukan berarti selamanya kita akan begitu. Ketika pencernaan kita sudah membaik, otomatis kita akan bisa memperkenalkan kembali makanan-makanan yang dulu. Makanya saya selalu berprinsip, saya yang kemarin itu bukan saya yang hari ini, termasuk kondisi kesehatan. Jangan kita kunci di pikiran kita bahwa saya ini sakit, bangun tidur saya sakit, bangun tidur pencernaan saya bermasalah, bangun tidur saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu. Ya gimana kita mau baik-baik gitu. Saya dulu nggak mau berpikiran begitu. Jadi hari ini saya kasih waktu untuk kenalin makanan tertentu gitu, misal tahu gitu ya. Ternyata direspon baik nih, saya nggak kenapa-napa. Oke, berarti saya data tahu ini safe buat saya dengan masakan jenis ini gitu misalnya.
ya. Lalu kemudian waktunya saya juga pikirin, teratur. Kalau dulu kan ngasal, jam-jamnya ngasal. Kalau sekarang pagi, siang, malam pasti ada makanan yang masuk, dan juga jumlahnya itu saya perhitungkan. Jadi sesuai dengan kecukupan nutrisi, mikronutriennya, makronutriennya tepat, nggak cuman sekedar makan kenyang gitu, atau makan yang penting sayur buah, enggak. Saya hitung. Nah, diet ini yang perlu teman-teman juga terapkan. Diet itu bukan berarti teman-teman nggak makan supaya jadi kurus. Itu adalah pemahaman diet yang salah yang sudah terlanjur berkembang di negara kita terutama ya. Jadi diet itu bukan nggak makan atau ngurangi makan biar kurus. Diet yang dimaksud dengan diet atau diet adalah pengaturan pola makan yang sesuai dengan kondisi kesehatan kita untuk tujuan tertentu. Jadi kalau saya waktu itu ya saya diet, tapi bukan saya nggak makan atau saya ngurangin makan. Saya ngatur makanan saya, jenisnya, waktunya, jumlahnya yang tepat, dan itu menolong sehingga saya punya kesehatan yang baik dan progresnya cukup signifikan ya. Dalam 10 bulan dari sejak terdiagnosis saya sudah bisa lepas obat, lepas alat bantu, dan jauh lebih sehat. Tentu masalah waktu ini relatif, nggak bisa di-compare. Ingat, starting point kita beda. Mungkin teman-teman ada yang jauh kondisinya lebih parah dari saya saat itu. Atau kemudian pengobatannya juga mulainya dari mana. Apakah mulai start parah atau masih stage awal, kan juga akan berbeda. Ya, kalau starting pointnya beda, jangan mengharapkan endingnya itu juga kecepatannya apa semuanya sama. Nggak usah di-compare-compare. Kalau kita mau sehat, jangan compare-compare ini itu kesana kesini. Fokuslah dengan diri sendiri, maksimalkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, dan efek itu akan muncul dengan sendirinya. Efek baik ya, akan ada dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian perubahan pola hidup secara keseluruhan. Jadi nggak cuma tentang makanan, tapi yang lain juga saya mulai benerin. Buat saya, prinsip bahwa sehat itu mudah dan murah ternyata kalau kita niat, kalau kita nggak banyak alasan. Nah, dan menjaga sehat itu buat saya adalah bentuk syukur atas apa? Saya merasa bahwa saya dikasih kesempatan hidup sama Tuhan kedua kali. Jangan sampai saya sama kayak dulu, jangan sampai saya ngawur. Ayo ubah gitu. Yang kemarin salah-salah benerin. Bersyukur masih dikasih kesempatan hidup, berarti dikasih waktu untuk jadi orang yang lebih baik. Nah, apa sih yang saya coba lakukan? Simple kok teman-teman. Ini saking simple kadang orang itu sepele ya. Sampai diabaikan. Minum air putih 2 liter 1 hari. Dulu minum itu tunggu haus. Kalau sekarang nggak usah tunggu haus, tahu 1 hari pokoknya segitu. Saya pakai botol itu yang besar, yang 2 literan. Nggak usah ikut-ikutin tren, harus yang warna-warni atau mahal. Enggak, saya beli yang memang food grade, yang memang sesuai dengan kemampuan saya untuk membeli. Saya nggak suka yang dikit-dikit ngikutin tren gitu ya. Enggak, tapi saya lihat kondisi saya apa yang saya butuh, apa yang saya mampu untuk sediakan, itu saya yang pakai gitu. Jadi nggak sekedar ngikutin. Kenapa saya pakai botol yang gede 2 liter? Karena untuk membantu mengingatkan. Kalau misalnya gelas-gelas gitu kan saya kadang lupa nih, apalagi masih brain fog gitu ya waktu itu. Kalau misalnya siang-siang kan tadi saya udah minum belum ya gitu, tapi kalau tiap pagi udah isi 2 liter kan ketahuan nih kalau malam, wah saya berarti udah minum belum nih gitu. Dan saya pergi-pergi apapun bawa itu botol gitu, bawa yang besar itu, ya nggak apa-apa gitu. Orang mau lihat, saya nggak terlalu pusing dengan apa kata orang gitu. Saya mulai fokus dengan diri saya sendiri. I don't care dengan apa omongan orang. Saya pakai kursi roda pergi ke tempat lain, bawa minum sendiri, bawa makan sendiri. Orang mau ketawain, mau liatin saya, peduli amat gitu loh. Ya itu cara mereka, saya nggak bisa paksa kan, mata mereka suruh kemana, omongan mereka seperti apa nggak bisa kontrol. Tapi kan saya bisa kontrol. Jadi saya memilih untuk saya mengakali gitu. Namanya saya orangnya gampang lupaan, ya daripada miss, ya udah saya pakai botol yang gede yang 2 liter gitu. Lalu olahraga 5-6 kali mulai dari low impact. Nah, waktu saya dulu belum bisa jalan, saya mulai dari peregangan di kasur. Kan tangan saya bisa nih digerakin. Ya udah, saya mulai dari tangan saya. Jadi aduh,
saya nggak bisa gerak nih, aduh saya nggak boleh gerak, nanti kalau tambah sakit gimana? Saya tanya kok sama dokter, kalau saya stretch peregangan, oh itu harus, kamu harus lakukan itu, diajarin caranya juga. Mulai saya terapin, mulai saya praktekin. Begitu mulai ada kekuatan di kaki, saya mulai gerakan yang lebih banyak lagi. Yang saya juga pernah share ya di video, saya sudah terapin itu sampai sekarang peregangan-peregangan itu. Lalu mulai bisa jalan kaki. Sekarang sudah mulai angkat beban, lari. Jadi bertahap, ada progresifnya, nggak gitu-gitu terus gitu. Nah, itu teratur dan konsisten dilakukan sampai sekarang. Lalu tidur paling nggak minimal 7 jam. Kalau kepepet-pepet banget ya 6 jam lah paling nggak gitu ya. Itu saya usahain. Saya atur sedemikian rupa, nggak scroll HP malam-malam. Saya jaga. Jadi di kamar itu nggak ada TV. HP juga kalau udah mau tidur 2 jam sebelumnya saya udah taruh. Orang mau kontak mau apa saya nggak akan tanggepin. Dan itu jadi sebuah habit yang baik sampai di keluarga juga ngefek gitu. Waktu kita menerapkan pola yang baik, di keluarga juga akan efek. Nah, kemudian manajemen waktu. Saya bikin jadwal, teman-teman. Pakai skala prioritas. Kalau dulu semua saya iyain. Ya, diajak teman ke sini iya, diajak ke situ iya, apa-apa iya. Habis waktu, akhirnya kerjaan saya juga saya kerjain, prinsipnya harus kelar, tapi main sama teman kemana-mana semuanya ajak ayo aja, berantakan lah. Nah, sejak sakit itu saya belajar yang namanya skala prioritas. Jadi first thing first, apa yang penting dalam hidup saya, apa yang bikin saya happy, bukan yang bikin orang lain happy. Saya dulu nih harus happy, saya dulu nih harus baik, harus sehat, baru saya kasih waktu buat orang lain, kasih hati buat orang. Itu prinsipnya, dan mulai saya terapin. Otomatis circle-nya jadi lebih kecil, betul. Jadi kayak nggak punya temen, tapi nggak apa-apa. Lebih happy, lebih sehat, itu jauh lebih baik daripada banyak temen, banyak ngumpul, tapi saya sakit gitu. Buat saya itu sesuatu yang nggak bisa dibandingin. Jadi mending saya nggak punya banyak temen. Bukan saya nggak ada teman sama sekali, ada, tapi bisa hitung jari sampai dengan hari ini sahabat. Apalagi kan kita lagi pandemi juga ya, cuman ya itu aja komunikasinya, yang telepon, WA juga itu aja. Tapi jadi di energi di badan kita itu juga lebih oke, karena kitanya lebih happy, lebih fit in dengan orang-orang itu aja gitu. Lalu saya coba cut off semua toxic relationship. Kemudian saya belajar untuk mindfulness dalam berkegiatan, jadi nggak random. Selain terjadwal, saya juga untuk melakukan segala sesuatu itu nggak multitasking. Betul, saya juga ada suami sekarang, ada anak, tapi kan semuanya itu tentang prioritas gitu. Nggak apa ya istilahnya, kalau kita benar-benar mau manage waktu dengan baik 24 jam itu cukup kok. Cukup kalau kita mau manage dengan baik, kalau kita mau belajar terus improve diri sendiri supaya kita bisa mengembangkan kemampuan diri, itu cukup. Jadi saya nggak sambil ini ngerjain apa. Bahkan kalau saya belajar, saya memutuskan untuk belajar sama mentor, waktu saya pakai Zoom, saya akan dengerin, mata saya fokus, saya akan nyalakan video, saya nggak sambil kerjain yang lain. Saya nggak sambil nyetrika, saya nggak sambil apa-apa, karena mindfulness itu penting. Melakukan kegiatan secara mindfulness, secara utuh, hati pikiran kita ada di situ, itu sama efeknya seperti kita terapi meditasi. Waktu kita jalan olahraga pun, saya nggak sambil main HP, sambil telepon-teleponan, enggak. Saya tinggalin handphone saya jalan 1 jam, ya udah. Karena apa? Jalan yang mindfulness itu efeknya sama dengan saya meditasi, menenangkan diri. Sebegitu powerfulnya mindfulness. Jadi saya belajar untuk nggak melakukan itu random lalu disambil-sambil segala sesuatu sambil ini itu. Itu cara saya, gitu ya. Jadi ini yang saya share buat teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, cara spesifiknya gimana? Saya olahraganya kira-kira apa? Nah, teman-teman tanya sama dokter yang merawat, kira-kira apa yang aman buat kondisi teman-teman saat ini. Terus kalau misalnya makanan, alat ujinya gimana? Cara ngenalinya di badan gimana? Biar kayak Keisha nggak random gitu kan, nggak ikutin sana-sini, nggak asal-asal niru.
Teman-teman detailnya bisa baca di buku Autoimmune Warrior. Saya sudah tulis di situ lengkap. Kalau saya ngomong di sini lagi terlalu panjang dan akan lebih mudah, teman-teman tuh bisa garisin. Bisa saya kasih tahu juga, ada video tutorialnya juga kok. Kalau teman-teman beli buku Autoimmune Warrior itu ada tutorialnya juga. Kalau misalnya mau gratisan gimana? Follow aja akunnya autoimmunewarrior.id. Saya sering bikin giveaway buku kok. Jadi teman-teman rajin-rajin aja lihat update gitu ya. Kadang 2 minggu sekali itu kasih buku-buku free juga. Jadi ada banyak cara selama kita mau usaha. Kalau misalnya masih belum jelas, udah baca buku tapi masih belum terlalu ngeh mau mentoring juga bisa. Saya juga ada kelasnya. Nanti saya akan post terpisah tentang kelas mentoring ini. Nah itu dia untuk penjelasan tentang coping mechanism saya setelah terdiagnosis secara fisik dan sampai hari ini saya kondisinya stabil dan saya sudah vaksin COVID, sudah lengkap dan sejauh ini saya sehat. Tidak ada keluhan-keluhan yang mengganggu aktivitas, tidak ada drop atau flare yang mengganggu aktivitas hari-hari saya. Tentunya coping mechanism ini terus saya jaga sampai dengan hari ini, baik secara mental ataupun secara fisik. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman semua. Ada 1-2 hal yang bermanfaat teman-teman ambil. Jika ada hal yang tidak berguna, silakan teman-teman abaikan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.